Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali. Pada video kali ini kita akan bahas masih tentang stoikiometri, yaitu rumus empiris dan rumus molekul. Kita akan bahas dulu apa itu rumus empiris dan rumus molekul. Nah, ini rumus empiris itu adalah rumus sederhana atau rumus perbandingan dari suatu rumus molekul. Ya, jadi nanti sekaligus ketika sudah mengenal rumus empiris, pasti nanti akan tahu apa yang dimaksud dengan rumus molekul. Lihat contohnya, yaitu misalnya kita punya rumus empiris, rumus molekul dari H2O2. Ya, H2O2 ini adalah hidrogen peroksida. Maka rumus empirisnya adalah HO. Jadi rumus empiris itu adalah rumus sederhana dari rumus molekul. Nah, pada contoh ini H2O2 atau hidrogen peroksida. Jadi rumus sederhananya atau rumus perbandingannya adalah HO. Di sini indeksnya H-nya ada 2 dibagi 2, kemudian oksigennya dibagi 2, jadi 1. Jadi perbandingan H dengan O-nya adalah 1. Nah, ini adalah rumus empiris untuk hidrogen peroksida atau H2O2. Kemudian contoh lain misalnya rumus empiris dari rumus molekul dinitrogen tetraoksida. Rumus dinitrogen tetraoksida adalah N2O4. Ini adalah rumus molekulnya, maka rumus empirisnya adalah, atau rumus sederhananya, rumus perbandingannya adalah NO2. Ya, ini dibagi 2 indeksnya, berarti N-nya dapat 1, O-nya dibagi 2 jadi 2. Nah, kemudian contoh lain, misalnya rumus empiris dari etana. Ya, etana itu adalah C2H6, maka rumus empirisnya adalah rumus sederhana atau rumus perbandingan dari C2H6, yaitu CH3. Itu yang dimaksud dengan rumus empiris, perbedaannya dengan rumus molekul. Jadi rumus molekul itu adalah kelipatan dari rumus empiris. Ya. Nah, rumus empiris adalah rumus sederhana atau unit terkecil dari rumus molekul, itu adalah rumus empiris. Nah, tahapan untuk menentukan rumus empiris yaitu pertama adalah kita harus membuat perbandingan mol. Kemudian yang kedua adalah kita menentukan massa molar molekul atau senyawa. Ini adalah stepnya untuk menentukan rumus empiris atau rumus molekul. Ya. Nah, ini perbandingan mol. Jadi kita harus mencari dulu perbandingan mol, ya. Perbandingan mol, ingat bahwa mol ini harus diingat adalah menjadi sentral dari semua perhitungan kimia, atau mol adalah pusat dari semua perhitungan kimia. Nah, bagaimana kita mencari mol? Ya, sebelumnya kita sudah bahas, itu mol bisa dicari melalui data persen. Ya, nah rumusnya adalah persen dibagi mm. Nah, ini adalah mol. Jadi mol itu rumusnya bisa kita dapatkan dari data persen dibagi mm, massa molar. Nanti kita ingat ya, massa molar itu dari mana? Massa molar itu sudah sering disinggung ya, lihat di video sebelumnya. Kemudian mol juga bisa dicari atau kita dapatkan dari massa dibagi mm, massa molar. Ya, jadi untuk mendapatkan mol itu pada cara menentukan rumus empiris atau rumus molekul itu adalah dari persen dan dari massa dibagi dengan mm-nya. Nah, mm massa molar itu kita dapatkannya dari sumbernya adalah tabel periodik unsur. Jadi tidak perlu dihafal. Jadi selalu di soal itu diberikan datanya. Nah, kemudian massa molar molekul atau massa molar senyawanya, kalau tadi rumus empiris ya, untuk menentukan rumus empiris dari perbandingan mol. Sekarang untuk menentukan
massa molekul, rumus molekul, maka harus diketahui massa molar dari molekul tersebut. Ini diketahuinya banyak cara. Kadang-kadang sudah diketahui dalam soal. Ya. Nah, kita langsung akan lihat dalam contoh latihan soal untuk menentukan rumus empiris. Ini adalah soalnya. Alisin adalah senyawa yang menyebabkan bau yang khas pada bawang putih. Analisis dari senyawa ini diperoleh data 44,4% karbon, 6,21% H, 39,5% S, dan 9,86% O. Ingat bahwa data persen ini adalah menunjukkan kadar. Ini pernah diungkapkan dalam hukum pro, ya. Dalam hukum pro, hukum kedua, hukum dasar kimia kedua yang kita pelajari. Kemudian diketahui massa molar. Nah, ini data massa molar itu didapatkan dari tabel periodik unsur tadi. Jadi, kalau tidak diberikan tabelnya, maka disediakan dalam soal, ya. Jadi, ini massa molar dari H adalah 1, C sama dengan 12, oksigen sama dengan 16, dan S sama dengan 32. Nah, unsur-unsur ini adalah unsur-unsur yang membentuk senyawa alisin yang terdapat pada bawang putih tadi. Jika massa molarnya, nah ini di sini adalah alisin. Jika massa molar alisin sekitar 162 gram per mol, berarti dalam 1 mol massanya adalah 162 gram, tentukan rumus molekulnya. Yang di sini adalah alisin, ya. Nah, apa yang kita punya dari soal ini? Nah, kita akan turunkan semua data yang kita punya dari soal ini. Yaitu pertama adalah persen C 44,4, kemudian persen H-nya 6,21, persen S-nya 39,5, kemudian persen oksigennya adalah 9,86. Jadi di sini jumlah yang paling banyak adalah C, ya. Kadar C dalam kadar karbon dalam bawang putih, dalam senyawa alisin atau yang terkandung dalam bawang putih tadi. Kemudian data lain adalah kita punya MMC. MM dari C atau massa molar C adalah 12, ya. Kita turunkan lagi, kemudian massa molar H adalah 1. Semua data kita tuliskan, ya. Nah, untuk membantu kita mencari atau menjawab pertanyaan soal ini. Yang berikutnya adalah kita punya data massa molar alisin, ya. Massa molar alisin itu sama dengan 162 gram per mol. Ini semua MM itu satuannya adalah gram per mol, ya. Untuk C, H, S, dan O. Kemudian yang pertama yang harus kita lakukan tadi adalah tadi kita sudah bahas dalam step-step untuk menentukan rumus empiris. Yang pertama adalah kita harus membuat perbandingan mol. Perbandingan mol siapa? Mol C, mol H, mol S, dan mol O. Tadi kita sudah tahu juga bahwa mencari mol itu adalah bisa melalui perbandingan persen dengan mm-nya atau perbandingan massa dengan mm-nya. Karena di sini data soal dalam bentuk persen, maka kita mencari mol itu dengan menggunakan data persen dibagi mm, ya. Persen C berarti dibagi mmc-nya. Jadi C dengan C lagi. Kemudian persennya adalah 44,4 dibagi mm-nya 12. Jadi data untuk C ini kita pakai untuk mendapatkan molnya, ya. Itu. Kemudian persen mol H berarti persen H dibagi mmH-nya, ya. Ini bagikan aja nih, data-data ini masukkan saja, jadi kita akan dapatkan molnya. Kemudian begitu juga untuk mol S, persen S dibagi massa molar S. Ya, masukkan angkanya, data soalnya sudah ada. Kemudian persen mol O adalah persen O dibagi MMO, yaitu 9,86 dibagi 16. Nah, jadi kita sudah dapat nih. Sudah dapat perbandingan perbandingan mol dari masing-masing unsur-unsur yaitu C, H, S, dan O yang terdapat pada senyawa alisin, ya. Jadi kita lihat lagi. Nah, kita buatkan sekarang angka perbandingan ini menjadi 3,7 mol untuk mol C, kemudian 6,21 mol untuk H, 1,23 mol untuk S, dan 0,62 mol untuk O.
Nah, angka-angka yang kita hasilkan ini kita buat menjadi angka yang sederhana dan bulat. Ya, bagaimana caranya? Ya, coba kita bagi seluruh angka ini, kita lihat kita bagi dengan 0,62. Jadi mol oksigen 0,62 dibagi 0,62. Ini caranya adalah dengan cara trial ya, coba-coba. Ya, coba saja gitu ya, dicoba. Nah, sekarang kita bagi ini dengan 0,62. Maka 0,62 mol oksigen dibagi 0,62 itu akan kita dapatkan 1. Jadi angkanya sekarang sudah bulat ya dan sederhana. Nah, ini juga sama. Jadi semua kita bagi dengan 0,62. Maka kita dapatkan mol S-nya adalah 2. Kemudian ini juga sama, mol H kita bagi dengan 0,62, kita dapatkan H-nya adalah 10 perbandingannya. Kemudian C kita bagi dengan 0,62, maka kita dapatnya senilai 5,96. Nah, ini kita bulatkan jadi 6. Ya. Nah, sekarang kita sudah dapat perbandingan mol C, H, S, dan O dalam bentuk angka yang bulat dan sederhana. Jadi rumus empirisnya C-nya ada 6, H-nya ada 10, S-nya ada 2, O-nya ada 1. Maka kita tuliskan rumusnya adalah C6, H10, S2, O. Nah, ini adalah rumus empiris. Nah, rumus molekul dari alisin itu adalah kelipatan dari rumus empiris ini. Maka kita kasih tanda N. N ini adalah nanti akan kita dapatkan angka yang merupakan kelipatan dari rumus empiris yang kita peroleh tadi. Kemudian dari data soal tadi kita sudah dapat juga bahwa massa molar alisin adalah 162 gram per mol. Kita harus tahu bahwa ini rumus molekul alisin dan ini massa molarnya, berarti rumus molekul ini harus memiliki massa molar yang sama, ya, yaitu 162. Jadi massa molar dari rumus molekul alisin ini adalah harus sama dengan 162. Ini menurut soal, 162 itu menurut soal. Maka kita akan hitung nih, massa molar yang ini, ya, yang masih kelipatan N itu berapa. Kita tadi tahu bahwa MMC adalah 12, H-nya adalah 1, S-nya adalah 32, kemudian oksigennya adalah 16. Nah, kita lihat bahwa C-nya ada 6. Nah, cara mencari massa molar adalah 6 ya kali MM-nya C. Jadi C-nya itu ada 6, maka MM-nya dikali 6 gitu ya. Kemudian ditambah dengan H-nya ada 10. Kemudian MMH-nya 1, berarti 1 kali 10. Ditambah dengan S-nya ada 2, MMS-nya ada 32, jadi 32 kali 2. Kemudian oksigennya ada 1, di sini tidak ada angka apapun ya, di belakang oksigen itu artinya 1. MM oksigennya adalah 16, dikalikan dengan N. Nah, ini berarti kita sudah dapat nih, ya, massa molar dari kelipatan rumus empiris itu adalah ini. Nah, ini massa molar ini harus sama dengan massa molar yang diketahui dari soal, ya, karena ini adalah massa molar dari alisin yang sebenarnya. Nah, ini adalah berarti 162. Kalau ini kita hitung, maka ini hasilnya adalah 162 kali N. Harus ternyata sama dengan 162. Ya, karena ini angkanya sama, maka kita bisa coret. Jadi 1. Ya, jadi N-nya adalah sama dengan 1. Nah, jadi kita tahu nih bahwa rumus molekul alisin itu harga N-nya adalah 1. Jadi kalau begitu, rumus molekul dari alisin yang kita peroleh tadi N-nya 1, ya ini adalah rumus molekulnya, ya kita belum ketahui tadi masih dalam bentuk rumus lambang N. Sekarang kita dapatkan N-nya adalah 1, maka rumus molekul alisin adalah ini rumus empirisnya, kemudian N-nya kita ganti dengan 1. Jadi rumus molekul alisin itu adalah C6H10 S2O. Jadi kalau kita lihat bahwa rumus molekul alisin ternyata adalah sama dengan rumus empiris. Jadi ini adalah rumus yang sudah sederhana. Kenapa kita bisa menentukan bahwa ini rumus empiris dan sekaligus juga dia rumus molekul? Karena rumus molekul ini memiliki ada yang
jumlah unsurnya hanya satu. Jadi ini tidak bisa disederhanakan lagi. Di oksigennya kan hanya satu. Nah, jadi kalau dia sudah di situ ada unsur yang jumlahnya hanya satu, maka tidak bisa disederhanakan lagi. Jadi ini rumus molekulnya adalah sama dengan rumus empiris. Nah, terima kasih. Demikian penjelasan tentang rumus molekul dan rumus empiris, juga dengan cara menentukan rumus molekul dan rumus empiris. Ya. Sampai kita ketemu lagi pada pembahasan materi kimia kita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.